Kita masuk ke bagian 38, masih di rahasia di balik rumah kontrakan, sebuah kisah dari Kak Aisyah Z Shakila. Bismillah, assalamualaikum, ini dia selengkapnya. Azan maghrib terdengar bergema, menyeru umat agar mendirikan rukun Islam kedua. Kamarku masih gelap dengan pecahan kaca dan barang yang berserakan. Perlahan berdiri, mengambil handuk dan membersihkan diri. Ibu masih terisak di ruang tamu sambil menunggu kedatangan bapak. Bukan niatku tak mengerti perasaan mereka, tapi hatiku lebih hancur lagi saat ini. Istri yang berusaha ku jaga lepas begitu saja. Makin hilang harapan kami untuk bersatu. Segera salin baju memakai baju koko, berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Aku tak buru-buru pulang, ingin mengadukan luka hati ini pada Ilahi Robbi. Tak ada obat yang ampuh untuk saat ini selain tawakal. Tak ada tempat untuk bercerita selain di atas hamparan sajadah. Aku sadar telah berubah menjadi pengecut. Sebenarnya bukan karena sudah tak cinta, tapi karena terlalu sayang. Tak sanggup rasanya melihat kekasih hati setiap hari dalam keadaan begitu. Hatinya sudah bukan milikku. Ica sadar ataupun tidak, itu sudah tak penting. Karena jika terus memaksa pun, tak akan ada ujungnya. Bukan hanya aku yang akan tersiksa, tapi Ica juga. Ba'da Isya, barulah aku pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat berjamaah. Cukup lega ketika sudah memasrahkan segalanya dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah. Sepertinya bapak dan Diar belum pulang. Tak terlihat kelebat mereka di rumah ini. Sementara adik-adik tengah asyik menonton TV. Melihat ke kamar tengah, ibu tengah menengadahkan tangan. Mungkin beliau pun selesai sholat isya dan tengah berdoa. Dalam hati ini, aku aminkan semua doanya. Semoga Sang Pemberi Hidup mengabulkan segala doa beliau. Karena aku yakin, doaku dan doanya sama. Aku masuk kamar, ternyata sudah rapi. Pasti ibu yang merapikan kamar yang tadi berantakan. Merasa bersalah pada beliau, tanpa sengaja membuatnya terluka dengan pilihan yang aku katakan tadi. Akan tetapi, apa yang aku lakukan semata demi kebaikan Ica. Jika dia hidup bahagia dengan Rafiq, aku juga harus ikut bahagia. Bukankah hakikat mencintai itu tak selalunya harus memiliki? Itu mungkin hanya ada dalam drama. Aku tak bisa membuang cinta begitu saja. Tidak semudah itu. Tapi aku sungguh tak mampu melihatnya gila dan jadi bahan gunjingan orang. Bapak belum pulang, Bu? Tanyaku pada ibu mertua yang duduk bersama anak-anaknya yang lain di ruang TV. Belum, makanlah dulu. Jangan biarkan perut kosong, nanti sakit, ulas ibu. Sekesal apapun seorang ibu, masih ada perhatian untukku, meski tadi sudah membuatnya kecewa. Iya, Bu. Aku ke dapur, duduk di meja makan dan mulai makan yang ibu masak. Sudah lama tak pernah merasakan lagi nikmatnya makan. Serasa makanan masuk begitu saja tanpa rasa, karena pikiran tak pernah tenang. Saat ini pun masih sama, terasa hambar. Sekitar jam 9 malam, bapak pulang. Aku yang tengah di kamar, bergegas menghampiri. Biar bagaimanapun, masih sangat berharap kalau Ica bisa dibawa pulang oleh mertuaku. Namun sepertinya hampa. Yang pulang hanya bapak dan Diar dengan wajah ditekuk dan berjalan lunglai. Ica mana, Pak? Seperti tak tahu malu, aku bertanya pada bapak yang baru datang. Laki-laki paruh baya itu tak menjawab. Berjalan dengan lelah masuk ke rumah. Aku bertanya pada Diar, Teteh mana, Di? Teteh gak mau pulang, A. Dia maksa mau tinggal di sana. Jawab Diar tak kalah lesu. Kamu gak paksa dia? Dia mau bunuh diri kalau bapak maksa. Apa? Iya, dia ambil pisau. Kalau bapak paksa, katanya lebih baik mati. Astagfirullahaladzim. Aku sudah menduga akan sulit membawa Ica. Malah ini lebih parah dari yang aku duga. Sampai sejauh itu pengaruh perbuatan Rafiq.
Namun rasa penasaranku makin jadi. Masih ingin bertanya pada adik iparku itu tentang istri yang selalu kurindukan. Apa teteh kamu baik-baik saja? Sepertinya lebih sehat di sana, A. Pasti karena itu yang diharapkan Rafiq. Apa Rafiqnya ada? Tanyaku lagi. Karena waktu aku kesana, laki-laki itu tak ada di rumah. Ada, A. Penasaran itu berganti sedih. Pasti lebih sakit kalau aku ikut ke sana. Bisa saja aku nekat membunuhnya, tapi aku takut kalau Ica hilang akal kalau sampai kehilangan Rafiq. Semua jadi serba salah. Aku lemah seperti ini. Keputusanku masih seputar kasih sayang untuknya demi kebaikannya. Sementara itu, mertuaku belum bisa diajak bicara sekalipun oleh istrinya. Ia masuk kamar dan mengurung diri. Aku tahu beliau juga kecewa. Tapi apa yang bisa kami lakukan saat ini? Sama-sama tak bisa membuat keputusan. Seorang ayah yang terluka, dari kecil mendidik anaknya dengan setulus rasa, tapi ketika dewasa, seseorang tega membuatnya terluka. Aku merasakan juga hal itu. Sakit dan pedih yang sama. Di sisi lain, pagi sekali mertuaku sudah berkemas. Aku heran melihat mereka sudah siap untuk pergi. Harusnya memang hari ini kami ke rumah Abah Guru. Tapi karena Ica tak ada, aku batalkan. Lalu mereka mau kemana? Mau kemana, Pak? Bu? Tanyaku. Pagi buta, jalan pun masih gelap. Mereka sudah bersiap. Maafkan Bapak sama Ibu, Rafkah. Selama ini di sini hanya menyusahkan. Kami mau ke rumah di kampung. Jawab Bapak. Pulang? Tapi Pak, di sini juga kan rumah Bapak. Ibu sama Bapak bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Aku cukup kaget mendengar orang tua istriku itu mau pulang. Kamu sendiri berniat lepaskan anak Bapak. Jadi untuk apa kami di sini, Nak Rafkah? Aku tahu Bapak marah dan kecewa. Tapi pasti Bapak lebih tahu perasaanku saat ini. Apa Bapak tega aku terus mengurung Ica? Sampai kapan, Pak? Seumur hidup? Hatinya bukan milikku lagi, Pak. Perasaannya sudah nggak ada di sini. Dia berhak bahagia. Bapak mengerti, makanya kami pulang. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, Bapak juga bisa apa? Apa Bapak izinkan aku bunuh Rafiq? Astagfirullah, kenapa kamu bicara begitu? Aku sendiri buntu, Pak. Kehilangan separuh hidup. Tapi aku nggak bisa melihat Ica terus disiksa di sini. Air mataku tumpah juga. Ica lah bahagiaku, Pak. Dia juga kelemahanku. Jadi, kamu akan ceraikan si Neng? Apa Bapak mau biarkan anak perempuan satu-satunya berzina? Selain dari menikahkan mereka, apa aku punya pilihan lain, Pak? Baiklah. Lelaki itu memalingkan wajah, menahan embun yang dari tadi sudah berkumpul di pelupuk mata. Kami berdua sama-sama terluka, merasa bodoh karena tak berdaya. Kami pulang dulu, Nak. Terima kasih. Kalau ada kesempatan tolong bawa pulang si Teteh. Ibu nggak rela dia di sana. Ibu nggak redo. Tutur ibu sambil terisak. Harapannya masih begitu tinggi, sedangkan aku sudah kalah, tergerus rasa kasihan melihat kondisi Ica selama ini. Mereka pun pulang, meninggalkan aku sendiri di rumah ini, mematung tak berdaya, kehilangan istri dan keluarga yang kupunya. Selama ini, merekalah keluargaku satu-satunya. Tapi saat ini juga aku sudah mengecewakan mereka. Rumah ini kini sunyi kembali. Tak ada aktivitas yang ingin aku lakukan. Jika bersama Ica, hari libur terasa cepat berlalu. Tapi hari ini, waktu terasa pelan. Detik demi detiknya berjalan begitu lamban. Dalam lamunan, terasa seperti hujaman benda tajam. Beberapa kali menusuk hati. Aku tak yakin akan sembuh dari luka ini. Luka yang makin lama makin ternganga. Ujian selama pernikahan selalu bisa kami hadapi berdua, karena dialah penyemangat, penghibur saat sedih, dan pengobat saat luka. Mulai dari kehilangan mama yang membuatku terpuruk, Ica selalu menghibur dan mengembalikan senyumku. Masalah di bangunan rumah kontrakan bisa juga kami hadapi bersama. Tapi kali ini aku kalah. Tak ada dia yang membantu, malah dia yang meninggalkanku lebih dulu. Hari Minggu,
Biasanya aku membantunya membersihkan halaman depan, merawat bunga bersama. Karena biarpun aku laki-laki, tapi sangat mencintai bunga, kami akan tertawa bersama. Namun hari Minggu ini, aku hanya merebahkan diri di tempat tidur. Untuk makan pun aku malas, hilang segala selera. Begitu tersiksanya kehilangan Ica. Rasanya tak mungkin sanggup terlalu lama seperti ini. Hari Senin, aku mencoba melakukan rutinitas tanpa Ica. Berangkat kerja layaknya hari-hari yang lalu. Tapi sekuat apapun mencoba, tetap saja gagal. Aku menangis di tempat kerja, sampai kawan-kawan bertanya-tanya. Lidah keluh tak mampu dan tak mungkin bercerita. Bagiku ini aib, karena gagal menjaga istriku sendiri. Izin pulang lebih awal karena tak kuat lagi berperang dengan perasaan sendiri. Jika di rumah aku bebas menangis sepuasnya. Kenapa aku selemah ini? Mana Rafka yang dulu kuat dan berani? Malah dulu sering menertawakan orang lain jika melihat seorang laki-laki menangis. Tapi kenapa sekarang air mata tak kunjung surut? Kapan siksaan ini akan berakhir? Ica, aku rindu. Kamu dengar itu? Seperti orang gila aku teriak di kamar yang gelap. Pulang sayang. Jangan sampai datang ke sana dan bunuh Rafiq. Aku terisak lagi memeluk tubuh. Aku tatap lagi foto yang pertama kali kucuri darinya. Senyum itu begitu manis, menghiasi bibirnya. Makin kuat aku menangis dibuatnya. Kenapa kamu setega ini? Menyiksa hati yang sudah terlanjur terikat. Bukan kamu saja yang bisa gila sayang, tapi aku juga. Tak tahan lagi menanggung beban berat ini sendiri. Tak ada juga orang tua tempatku bersandar. Aku menelpon Umi, meminta ingin bicara dengan Abah Guru. Tanpa malu kuadukan kesedihan ini. Layaknya seorang anak yang mengadu pada orang tua karena dijahati anak lain. Istighfar Rafka, sabar. Itu ujian. Kamu harus kuat dan harus bisa lewati, tutur Abah Guru. Tapi bagaimana bisa kuat, Bah? Dia sudah pergi ke laki-laki itu. Lalu kamu biarkan? Aku harus bagaimana, Bah? Tolong bantu, aku gak kuat, Bah. Hilang rasa malu dan merintih sambil terisak. Ikuti kata-kata Abah. Malam ini jangan tidur. Kita zikir bersama. Biar Abah dan para santri kerahkan bacaan doa dari sini. Kamu baca yang banyak ayat yang Abah kasih. Kosongkan pikiran. Sebut nama istri kamu. Teruslah seperti itu hingga fajar datang. Nanti setelah sholat duha, jemput dia. Bawa pulang dengan paksa. Kalau ada waktu, bawa ke sini. Jika sudah di sini, kita lebih leluasa mengobatinya. Putus asa malah bikin kamu kehilangan segalanya. Kehilangan semua perjuangan kamu selama ini. Tutur Abah Guru memberi nasihat, juga pesan. Apa aku sanggup, Bah? Ya harus, Rafka. Baik, Bah, terima kasih. Aku akan ikuti semua pesan Abah. Besok aku akan bawa Ica ke sana. Bagaimanapun caranya. Hati yang berat kini lumayan ringan. Pentingnya nasihat orang tua agar ada penyemangat untuk mengambil keputusan. Aku bersyukur memiliki Abah Guru. Iya, Abah tunggu. Bukan tak ingin menghubungi bapakku di kota. Tapi kalau dia tahu sekalipun, takkan ada yang berubah. Bapakku tak akan bisa membantu masalah yang kini tengah menerpa rumah tanggaku. Ia juga kurang mengerti tentang ilmu gaib. Malah dulu tak percaya hal-hal mistis. Baru percaya setelah ketahuan istrinya mengikat perjanjian dengan setan. Malam ini aku membersihkan diri, memaksakan perintah Abah, mengosongkan pikiran agar fokus pada satu tujuan. Setiap zikir yang Abah amanahkan, aku baca dan amalkan. Setiap ayat ruqyah yang aku pelajari dulu, aku baca dengan lantang. Bahkan lantunan ayat suci yang pernah aku persembahkan di malam terindah sebagai mahar, aku persembahkan kembali. Semoga dengan ini tergerak hatinya, terusik jiwanya. Tak terasa azan subuh terdengar. Anehnya mataku sama sekali tak mengantuk. Terus saja berzikir membasahi bibir dengan lantunan asmanya. Aku bangkit untuk ke masjid dan sholat subuh berjamaah. Teringat pesan istri tercinta yang selalu mengingatkanku agar selalu sholat di masjid. Kini kata-kata itu menjadi pemicu semangatku.
Pulang dari masjid, kembali melanjutkan zikir hingga waktu sholat duha tiba. Selesai sholat duha, seperti penuturan Abah, menyiapkan diri untuk ke rumah Rafiq guna menjemput paksa istriku. Sebelum pergi, sedikit mengisi perut sekedar menambah tenaga. Mana tahu harus ada adegan baku hantam dengan Rafiq. Aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Untuk berjaga-jaga, aku meminta bantuan Hendri lagi. Laki-laki itu tak menolak, malah bersemangat membantu saat aku butuhkan. Hendri sudah datang di alamat yang aku berikan, alamat rumahku sendiri. Ternyata dia tak datang sendiri, tapi mengajak seorang teman. "Ini rumah lu, Raf?" tanya Hendri seraya masuk dan duduk di teras depan. "Iya, rumah kecil, belum bisa bikin istana. Segini juga harus disyukuri. Masih banyak di luar sana yang hidupnya mengontrak," ulasnya. Ada apa lagi nih? Hendri belum aku kabarkan tentang niatku ke rumah Rafiq. Hanya memintanya datang karena aku sangat butuh bantuannya. Istri gua kabur lagi ke rumah laki-laki itu. Udah 3 hari. Dian tuh orang. Sampai sekarang istri lu masih kena sihir laki-laki itu. Kenapa lu baru ngomong, Raf? Maaf, Hen. Gua kalut, nggak bisa mikir. Ya udah, cabutlah sekarang. Kita hajar dia habis-habisan. Tapi gue masih mikir gimana kalau lu terlibat jika ambil resiko ini. Gue bimbang, lu juga nanti kena imbasnya kalau sampai kenapa-napa. Aku memikirkan konsekuensi yang bisa saja terjadi. Khawatir kalau dia sampai terlibat masalah sampai ke ranah hukum. Tenanglah, gak usah pedulikan itu. Gue ini dulu rutin keluar masuk sel, gak bakal lama kok. Apalagi cuma kasus hajar mengajar. Dulu polisi juga udah bosan lihat muka gue. Sekarang aja gue udah tobat, gak main lagi sama polisi. Dia malah tertawa dan tak sedikit pun terasa bimbang. Iya, bukannya gitu. Lu kan juga udah berumah tangga. Gimana perasaan istri lu kalau terlibat dalam masalah orang lain? Udahlah, jangan banyak mikirin gue. Cepet, kita berangkat. Udah gatel tangan gue pengen ajar orang. Setidaknya aku bersyukur masih ada teman yang bisa aku andalkan. Tak lepas dari zikir, aku ke rumah Rafiq. Sudah bertekad, apapun yang terjadi harus membawa Ica pulang hari ini. Tak ada salam ataupun ketukan pintu dengan sopan. Hendri langsung menendang pintu rumah Rafiq dengan kasar. Kesal dan marah, sudah berkumpul sejak tadi. Gatal ingin memberi pelajaran pada Rafiq. "Keluar bangsat!" teriak Hendri ketika pintu tak kunjung ada yang membuka. Ini bukan di film. Mana mungkin pintu rumah yang kokoh terkunci bisa terbuka jika hanya tendangan kaki? Tak lama pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda keluar membuka pintu. Sepertinya itu kakak Rafiq yang aku temui waktu datang ke sini. "Apa-apaan ini? Main tendang pintu rumah orang? Kalian gak punya sumpah santun apa? Hah?" Kakak Rafiq meradang dengan 2 bola mata yang bulat besar. "Mana laki-laki jahanam itu? Suruh dia keluar," tukas Hendri. "Siapa yang jahanam, Kalian itu yang jahanam, datang ke rumah orang gak pakai akhlak." Tante, bicara soal akhlak, laki-laki yang ada di rumah ini lebih enggak berakhlak. Bawa kabur bini orang, suruh dia keluar. Apa-apa? Tante kamu bilang. Kakak Rafiq tak terima. Hendri berkacak pinggang, siap menerima apa saja yang akan dilakukan kakaknya Rafiq. Tangan perempuan itu terangkat, hendak memukul, tapi tak berani. Hanya mengambang di udara, maju mundur. "Kami datang ke sini baik-baik. Tolong kerjasamanya. Suruh Rafiq bawa Ica keluar. Pintaku baik-baik." "Ada apa ini? Berisik banget." Ibu Rafiq muncul. Mungkin mendengar kegaduhan, tapi Rafiq dan Ica belum terlihat. "Nggak tahu ini, Bu. Orang rese. Datang-datang bikin ribut. Tuh, kalau nggak salah, dia ini yang selingkuh sama Ica dulu kan?" Kakak Rafiq mencebik. Ya wajarlah diselingkuhi balik, karena punya istri tukang selingkuh. "Tolong dijaga itu mulut. Aku gak niat bikin ribut kalau Rafiq gak mulai." Ulasku membalikan kata-kata. Gatal juga telingaku mendengar hinaannya tentang Ica. "Dia gak ada di sini. Sudah pergi ke kota," sahut ibunya Rafiq ketus. "Ibu harus jujur, kalau tidak mau kasus ini saya adukan ke polisi," ancam Hendri. "Kalian yang harusnya dilaporkan, mengganggu kenyamanan warga." Ibu Rafiq tak mau kalah. Aku dan Hendri menerobos masuk. Tak peduli ibu dan kakak Rafiq,
yang memaki. Sedangkan Tama, sudah lebih dulu aku minta pergi ke suatu tempat. Kami mencari ke seluruh ruangan, membuka satu persatu pintu kamar, tapi tak ada orang. Hanya ada anak kecil yang tengah asyik menonton film kartun. Di mana mereka sembunyi, Bu? Tolong jawab, tanyaku pada Ibu Rafiq. Otak rasanya mendidih karena tak mendapatkan keberadaan Ica. Sudah bilang saya nggak tahu malu banget geledah rumah orang. Ibu berdosa menyembunyikan kejahatan anak ibu. Dia bawa lari istri orang. Kasus ini bisa dibawa ke meja hijau. Cecar Hendri seraya mengancam. Perempuan itu sendiri yang datang ke sini. Kakak Rafiq tak mau kalah. Cukup penat juga kami bertekak lidah. Tapi tak ada yang mau mengaku dan memberitahukan di mana Ica dan Rafiq. Akhirnya Tama datang membawa ketua RT atas permintaanku. Ada apa ini? Tanya ketua RT bingung. Begini Pak, saya mau mempertanyakan kepemimpinan Bapak sebagai ketua RT di sini. Anak si ibu ini bawa lari anak orang ke kampung ini. Apa Bapak nggak tahu? Tanya Hendri berapi-api. Loh, mana saya tahu? Nggak ada warga yang lapor. Kilah ketua RT. Harusnya Bapak pantau juga lah gerak-gerik warga Bapak. Curiga jika ada warga baru. Kalau terlibat kasus penculikan gimana? Ya bukan salah saya. Harusnya warga yang datang kasih laporan. Pak RT bukannya membantu malah ngajak ribut. Warga pun mulai berkumpul saling bertanya. Makin lama makin banyak berkerumun di depan rumah Rafiq. Hendri bertanya pada warga yang cukup dekat rumahnya dengan rumah Rafiq. Bu, sini Bu, keluar, panggil Hendri. Sudah sangat kesal. Perempuan yang hanya melihat di depan pintu rumahnya itu keluar. Ada apa? Tanyanya heran seraya mendekat. Apa selama 3 hari ini tidak ada anaknya ibu ini bawa perempuan ke sini? Perempuan itu tampak mengingat-ingat. Iya ada, tapi kemarin mereka pergi lagi, jawabnya. Nah Pak RT, dengar sendiri kan sekarang. Bu Marina, kenapa Rafiq bawa tamu ke sini gak lapor? Tanya ketua RT. Akhirnya menyalahkan ibunya Rafiq. Pastinya ia sendiri takut disalahkan. Dia bukan tamu Pak. Istri teman saya diculik ini, tutur Hendri meyakinkan. Enak aja bilang anak saya menculik. Istri dia itu yang kegatelan, ganjen. Di mana Rafiq Bu? Jawab. Sebelum saya bawa kasus ini ke pengadilan, ancam Hendri lagi. Ibu dan kakak Rafiq mulai gelagapan. Tadinya tak mau bicara, tapi setelah beberapa kali didesak, barulah mau mengaku. Mereka sudah pindah, mengontrak di tempat lain. Lagi pula perempuan itu bukan diculik, tapi datang sendiri. Jawabnya masih saja kukuh membela diri. Ya sudah, katakan kemana mereka pindah, paksa Hendri. Iya Bu, sebelum kasus ini melebar kemana-mana, kita juga bisa repot. Urusan sama polisi itu ndak enak Bu, Pak RT mengiyakan. Tapi anak saya nggak salah Pak RT. Perempuan itu yang ngemis mau sama anak saya. Terus ibu izinkan? Padahal tahu dia bersuami. Cecarku menambahkan kepanikan perempuan itu. Iya saya nggak setuju lah, makanya saya usir. Baiklah Bu, sekarang jawab jujur, di mana mereka? Ibu dan kakak Rafiq saling tatap, tampak kebingungan. Sedangkan di luar makin banyak warga berkerumun. Warga juga berseru memaksa agar ibunya Rafiq jujur tentang keberadaan anaknya. Mau tak mau, ibunya Rafiq memberitahu alamat keberadaan Ica dan anak laki-lakinya itu yang kemarin pergi dari rumah. Katanya mereka berada di kampung lain, di salah satu kontrakan. Kami akan menyusul. Warga dan ketua RT memimpin untuk menggerebek ke sana. Kami meninggalkan kediaman Rafiq. Ibu dan kakaknya juga tak ikut. Terserahlah, aku tak peduli dengan mereka. Tujuanku adalah Ica, istriku. Sedangkan Tama membawa mobil dengan pelan, mengikuti iringan warga menuju rumah kontrakan Rafiq. Berjalan agak jauh ke tempat yang ditunjukkan. Rumah kontrakan minimalis berjajar saling berhadapan. Sebelum mengecek, kami menyambangi pemilik rumah kontrakan dan menanyakan apa kemarin ada orang baru yang datang mengontrak. Pemilik rumah membenarkan bahwa kemarin memang ada 2 orang laki-laki dan perempuan yang datang dan memberitahukan nomor rumah mereka. Bertanya pada penghuni sebelahnya, apakah ada orang di rumah itu? Warga yang tinggal bersebelahan menjawab, kalau kemarin ada orang yang baru pindah. Malah tadi pagi,
Terdengar ada suara perempuan menjerit. Mendengar itu aku makin penasaran, takut terjadi apa-apa dengan Ica. Aku dan Hendri menggedor pintu rumah yang ditunjuk, tapi agak lama belum ada respon. Apa yang sedang mereka lakukan? Pikiranku jalan-jalan, berpikir yang bukan-bukan. Apa kita dobrak saja? Tanya Hendri. Jangan merusak fasilitas orang. Kita sabar dulu, Hen. Saranku, semara apapun jangan sampai mengganggu ketenangan warga sekitar. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Laki-laki yang menjadi musuh bebuyutanku itu membuka pintu dengan handuk meliliti pinggang. Tampaknya ia selesai mandi. Itu sebabnya lama membuka pintu. Lalu Ica kemana? Aku mendongak melihat isi rumah. Barangkali ada Ica di sana. Mata Rafiq membulat besar melihatku ada di depannya. Ia tampak panik melihat kerumunan warga yang datang menyerbu rumah kontrakannya. Mana Ica? Tanyaku tanpa banyak bicara. Mau apa kamu kesini? Ia balik bertanya sambil matanya melirik kanan kiri, seperti berjaga-jaga. Ia juga tak membuka pintu sepenuhnya, hanya separuh, sengaja dihadang oleh tubuhnya. Maaf Rafiq, apa benar kalau kamu bawa kabur istri orang? Pak RT maju bertanya. Saya nggak tahu, jawabnya datar. Bukannya kata yang punya kontrakan kamu di sini tinggal berdua? Tinggal sama siapa? Sama calon istri saya. Jadi belum nikah. Wah, mana boleh dibiarkan ini. Kamu kita jadi sarang kerzinaan, seru warga yang hadir. Terdengar suara gedoran pintu dari ruangan yang ada di dalam kontrakan. Aku dan Hendri tak menunggu lagi, langsung mendorong Rafiq dan mencari di mana suara itu berada. Warga pun ikut masuk. Rumah kontrakan ini hanya ada satu kamar. Sudah pasti Ica ada di sana. Sayangnya pintu terkunci. Yang, buka Yang. Panggilku meminta agar dia membuka pintu. Pintu tak kunjung terbuka, hanya gedoran terdengar dan gagang pintu yang berusaha digerakkan dari dalam. Apa Ica dikurung? Aku melirik Rafiq penuh amarah. Rafiq, buka kuncinya. Laki-laki itu hanya terdiam, seolah hilang fokus. Entah takut atau panik karena makin banyak warga yang datang. Hanya menatap penuh bimbang. Jadi benar ada perempuannya. Kayaknya dikurung itu. Komentar warga yang terdengar makin ramai. Alah lama, kita dobrak saja, ujar Hendri. Aku dan Tama juga beberapa warga mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Terlihat Ica duduk memeluk kepalanya di sudut ruangan. Ketakutan, aku berhambur mendekatinya. Mataku mengitari seluruh ruangan ini. Hanya ada kasur kecil dan lemari berbahan plastik yang ada di kamar berukuran 2 x 3 meter ini. Aku tak tahu sejak kapan Ica dikurung di kamar ini. Sayang, aku mendekat menyentuh tangannya. Ica melerai pelukan tangannya dari kepala dan perlahan memandangku. Dari sudut matanya berlinang air mata. Suaranya serak. Iya, ini AA sayang. Kamu gak apa-apa kan? Aku menelisik wajahnya. Di sudut bibirnya terdapat bekas luka. Pipinya juga merah seperti bekas tamparan. Apa yang terjadi padanya? Apa luka ini perbuatan Rafiq? Belum sempat bertanya, Ica berhambur ke pelukanku dengan kuat. Hingga aku terjengkang, terlentang ke belakang, dan tubuhku ditindih olehnya. Terdengar suara tangisan yang kuat dengan tubuhnya yang berguncang. Sayang, wajah yang kini di atas tubuhku pelan ku angkat. Ica sudah tak beringas. Seperti waktu itu, matanya tampak sayu, penuh ketakutan. Tak bicara apa-apa, Ica kembali memeluk dan terus menangis. Sayang, kamu sudah sadar? Seakan tak percaya dengan apa yang terjadi, aku menatapnya lagi. Tangisannya semakin terseduh. Aku memeluknya kembali, tanpa menghiraukan suara orang ramai dan riuh. Entah apa yang terjadi di luar. Aku memintanya bangun, dan kami duduk berhadapan. Ica tak berhenti menangis. Wajahnya menunduk. Jika begini yang ada hanya ingin memeluk memberi ketenangan. Jangan takut, ada AA, kita pulang ya. Ica begitu ketakutan, hingga pelukannya sulitku lepas. Cepat aku menggendongnya, kepalanya menyusup di pundakku, dengan tangan melingkar erat, membawanya keluar dari kamar itu. Gak adil kalau cuma satu orang yang dihukum, yang zina kan berdua. Keluar kamar, aku mendengar seruan warga yang ribut bertengkar. Iya, kita arak saja mereka keliling kampung, biar kapok. Setuju, mencemari nama baik kamu kesini saja.
Aku melihat Rafiq di tengah warga yang berkerumun. Ia tampak babak belur. Entah siapa yang memukulinya. Istri saya nggak berzina. Kalau mereka berselingkuh, mana mungkin istri saya terluka begini? Seruku seraya menunjukkan keadaan Ica yang ketakutan. Warga makin riuh ingin melihat keadaan Ica yang bersembunyi di pundakku. Hendri memberiku jalan agar bisa keluar dari kerumunan warga. Membawa Ica keluar dari kontrakan itu lebih dulu. Meminta Hendri dan Tama agar menjelaskan pada warga tentang masalah ini. Aku tak bisa membiarkan Ica yang sangat ketakutan terlalu lama berada di sini. Lu masuk ke mobil duluan, biar gua sama Tama di sini. Aku mengangguk dan segera membawa Ica menjauh dari kerumunan, masuk ke dalam mobil. Gak usah takut sayang, kita aman. Aku melerai pelukan ketika kami berada di dalam mobil. Masih diliputi rasa tak percaya. Apa benar istriku ini sudah sadar? Lalu bagaimana proses penyembuhannya? Apakah masih dengan campur tangan Abah? Dengan doa-doa jarak jauh bersama santrinya? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya permisi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.